KKN atau yang sering kita kenal sebagai kuliah kerja nyata merupakan suatu kegiatan yang memadukan tridharma pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Kuliah kerja nyata saat ini juga dikerjakan oleh Universitas Diponegoro di berbagai desa yang terletak di Jawa Tengah. Salah satunya adalah Desa Pandean. Di sini kami terdiri dari berbagai macam jurusan. Pertama, agroekoteknologi. Kedua, informasi dan hubungan masyarakat. Ketiga, sastra Indonesia. Keempat, hukum. Kelima, informatika. Keenam, ilmu komunikasi. Ketujuh, teknik sipil. Kedelapan, ekonomi. Dan kesembilan, kedokteran umum. Jurusan tersebut bersatu untuk terjun kepada masyarakat dan mengabdi sebagai tim KKN 2 Universitas Diponegoro di Desa Pandean tahun 2024. Dan inilah kisah kami di Desa Pandean. Desa Pandean merupakan desa yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Grogol. Desa Pandean berbatasan pada sebelah utara dengan Desa Pranan, pada sisi selatan dengan Desa Sidorejo, pada sisi timur oleh Desa Gentan, dan pada sisi barat dengan Desa Telukan. Desa Pandean memiliki luas sebesar 371,7 hektar yang terdiri dari 14 dukuh, 4 RW, dan 20 RT. Desa Pandean juga memiliki berbagai fasilitas yang memadai seperti balai desa, kantor desa, 3 taman kanak-kanak, 2 sekolah dasar, 6 posyandu, dan 1 puskesmas pembantu, 15 masjid, dan 2 musola. Terlepas dari banyaknya potensi dan keunggulan yang dimiliki, sebuah desa pasti tidak luput dari masalah. Begitu pula dengan Desa Pandean. Setelah melakukan survei, kami menemukan adanya beberapa masalah, yaitu 1. Terdapat banyak lahan pertanian namun tidak diolah dan dikelola dengan maksimal. Di dalam 1 tahun, seharusnya bisa melakukan 4 kali musim panen, tetapi hanya bisa dilakukan 2 kali. Yang kedua, adanya minat untuk bercocok tanam dari warga desa, tetapi memiliki keterbatasan dalam hal lahan. Ketiga, dalam bidang ekonomi dan usaha, masyarakat masih mengandalkan operasional yang bersifat konvensional. Yang keempat, tidak tersedianya biopori yang berkualitas. Dan yang kelima, kurangnya pengoptimalan penggunaan teknologi dan internet untuk pengelolaan administrasi desa dan UMKM. Oleh karena itu, di sini kami berusaha menghadirkan solusi melalui program kerja kami. Dimulai dengan program kerja multidisiplin kami yang pertama berjudul Workshop Pengoptimalan Pemberdayaan Kelompok Tani melalui Sistem Pertanian Modern. Program ini diciptakan atas keinginan mahasiswa Undip untuk memberdayakan kelompok tani yang dapat mengembangkan hasil sektor pertanian dengan komoditas yang beragam. Hasil observasi menunjukkan bahwa Desa Pandean hanya bergantung pada komoditas padi. Workshop ini membahas penerapan sistem pertanian berupa aquaponik. Aquaponik merupakan sistem budidaya yang memadukan budidaya ikan dan tanaman, sehingga dapat memberikan manfaat satu sama lain. Dalam jangka pendek, sistem aquaponik ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari kelompok tani, dan dalam jangka panjang, diharapkan pula para petani dapat mengembangkan hasil pertanian mereka sendiri, agar lebih mudah untuk dipasarkan. Selain itu juga, kami akan melakukan pembinaan mengenai metode pemasaran melalui media online, business to business, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memperluas jangkauan pasar.
Dengan adanya workshop ini, diharapkan para kelompok tani dapat melakukan pemeliharaan, pengolahan, dan pemasaran yang baik, sehingga dapat menjadi UMKM yang menjanjikan dan menciptakan perputaran ekonomi di Desa Pandaian. Kemudian, dilanjutkan program kerja multidisiplin kami yang kedua dengan judul Revitalisasi Taman di Balai Desa Pandaian melalui pengembangan konsep dan desain. Revitalisasi merupakan suatu proses untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang dimanfaatkan dengan baik. Dengan kata lain, revitalisasi berarti proses menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Adapun yang kami lakukan yaitu membuat konsep dan desain terkait Taman Edukasi di Balai Desa Pandaian sebagai upaya pembangunan kembali fasilitas umum untuk masyarakat Desa Pandaian. Revitalisasi yang dilakukan berupa perancangan awal dengan luaran sketsa, animasi 3 dimensi, dan maket. Hal ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi perangkat desa untuk memanfaatkan lahan kosong yang ada di area Balai Desa Pandaian. Konsep taman yang kami usung memuat pojok baca dan mading edukasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan arus persebaran informasi bagi warga Desa Pandaian. Taman ini dilengkapi dengan bangku dari hasil daur ulang, tanaman herbal, dan tanaman penyerap polusi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ruang terbuka hijau di Desa Balai Pandaian. Dalam jangka panjang, revitalisasi taman bertujuan untuk menciptakan area edukasi dan rekreasi masyarakat Desa Pandaian sehingga Balai Desa Pandaian memiliki ikon yang dapat dijadikan sebagai representasi dari Desa Pandaian. Kami tidak hanya mengerjakan program kerja multidisiplin. Di sini kami juga bergerak menerapkan keilmuan kami masing-masing melalui kerja program monodisiplin. Perkenalkan, nama saya Aldri Afira Rizky dari jurusan Agroekoteknologi. Jadi program monodisiplin yang pertama dari saya yaitu adalah pelatihan urban farming dengan hidroponik sistem untuk ibu-ibu PKK Desa Pandaian. Program monodisiplin ini saya harap dapat membantu ibu-ibu PKK Pandaian dalam bertani dengan menggunakan lahan yang sempit dan juga memanfaatkan barang bekas. Jadi untuk program monodisiplin yang kedua yaitu adalah pembuatan perangkap feromon bagi warga Desa Pandaian. Program monodisiplin yang kedua ini dikhususkan terutama untuk para warga yang memiliki tanaman-tanaman buah di halaman rumahnya sehingga perangkap feromon ini dapat menjebak hama-hama yang menyerang tanamannya.
dan semangat pertamaku adalah workshop dan juga pelatihan mengenai urgensi BK Data bagi perangkat desa di Pandean. Nah, harapannya para perangkat desa Pandean bisa melakukan backup data sederhana untuk menyimpan data pribadi ataupun data kependudukan dengan menggunakan perangkat eksternal maupun menggunakan perangkat cloud. Adapun program keduaku adalah pelatihan Canva sebagai konten media pembelajaran interaktif bagi para guru SD di Pandean 01. Nah, harapannya para guru SD ini dapat menggunakan Canva sebagai media untuk membuat media belajar yang lebih interaktif dan juga menarik bagi siswa di SD Pandean 01. Perkenalkan, saya Purbanurani Dayatambar. Menurut saya Karang Taruna merupakan organisasi non-profit penggerak roda kegiatan di desa. Maka dari itu saya ingin membuat program kerja untuk membantu kemajunya Karang Taruna yang berjudul Pemanfaatan Media Baru untuk Organisasi Non-Profit. Program monodisiplin saya yang kedua berjudul Pengenalan E-commerce untuk Pengembangan UMKM. Program ini bertujuan untuk memajukan UMKM setempat dengan cara mengenalkan internet sebagai media penjualan untuk mempermudah dan memperluas jangkauan penjualan bagi para pelaku usaha UMKM. Halo, perkenalkan namaku Rizky Anandani dari jurusan Teknik Sipil. Nah, untuk proper mono pertamaku yaitu biopori. Nah, manfaat dari biopori ini adalah untuk meminimalisir genangan air dan untuk menyuburkan tanaman agar memudahkan untuk bercocok tanam lebih cepat. Nah, untuk program monodisiplin saya kedua adalah mitigasi kebakaran. Nah, program ini ditujukan kepada masyarakat di desa Pandean agar dapat mengetahui bahan material apa saja yang rentan terhadap terjadinya kebakaran dan bagaimana cara masyarakat desa melakukan tindakan saat terjadinya kebakaran. Halo, aku Sofia Darmawan, mahasiswa Studi Ekonomi Universitas Diponegoro. Program monodisiplin yang pertama terkait digitalisasi operasional UMKM di Pandean, yang mana rangkaiannya terdapat sosialisasi dan pembinaan secara ekstensif. Harapannya dapat memajukan UMKM di sini. Program monodisiplin kedua yaitu pemetaan potensi ekonomi lokal, diawali dengan observasi lingkungan dan juga pengembangan data, dan diakhiri dengan pemberian analisis terkait pengembangan sumber daya alam yang ada di desa Pandean. Halo, perkenalkan nama saya Sofia Alisini dari jurusan Pendidikan Umum. Di sini untuk program kerja pertama saya memiliki judul Pembinaan terkait hipertensi dan cara pengendaliannya akan saya sampaikan kepada ibu-ibu PKK di desa Pandean, yang mana dengan harapan agar ibu-ibu tersebut dapat berusaha agar perubahan untuk dapat mengendalikan dan mencegah hipertensi di keluarganya. Untuk program kerja kedua saya memiliki judul Pembinaan terkait pembuatan MPASI kepada ibu-ibu dengan anak balita, yang mana MPASI sendiri merupakan salah satu hal yang penting untuk dapat memenuhi kebutuhan gizi anak untuk menunjang pertumbuhannya. Oleh karena itu, di sini saya berharap dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat desa Pandean terkait makanan bergizi ASI. Kemudian, bagaimana pendapat masyarakat dengan adanya kehadiran kami mahasiswa KKN? Itu harapan dari pemerintah desa itu bisa memajukan desa kami dengan desa Pandean. Ya, ilmunya bisa diterapkan di desa kami, desa Pandean, menjadi desa yang maju dan mandiri dan bisa membantu di pemerintahan desa, baik dari segi di pemerintah itu kan ada banyak sekali tidak sebagainya, bisa membantu di itu, dan juga untuk masyarakat khususnya desa Pandean dapat merasakan terapan ilmu dari panjenengan. Kami pemerintah desa dan juga masyarakat sangat senang dengan adanya KKN, dikarenakan salah satunya yaitu tadi bisa membantu. Mungkin dari KKN itu ada berbagai macam program, dari pertanian, dari teknik sipil atau dan yang lainnya, mungkin apa itu bisa membantu atau memberikan solusi-solusi yang permasalahan yang ada di desa dan juga di masyarakat. Ya, mudah-mudahan selalu sukses. Mudah-mudahan setelah bagi atau meninggalkan desa ini menunjukkan semoga dari KKN sukses selalu. Ya, KKN apa itu sesuatu pengabdian dari mahasiswa untuk di suatu desa, yang mana itu kan tugas dari sebuah kampus ya, dimana juga itu sebuah kewajiban sebagai mahasiswa untuk melaksanakan KKN untuk memenuhi apa itu mata kuliah yang ada di kampus.
saya bahagia sekali ya, dapat banyak pengalaman, tambah ilmu, wawasan dari teman-teman KKN Undip ya. Semoga semuanya dapat dilancarkan, kita juga tambah pengetahuan dan ilmunya tambah bagus lagi ya ke depannya, bermanfaat bagi ibu-ibu di Dukus ini. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk menerima.